Yo, with the crew right here. Shalom adik-adik sekalian, semoga hari ini kamu dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Kembali kita melakukan kebaktian Sabtu ceria kita bersama dengan saya Bapak Effendi Sedia. Di sebelah kanan saya Delima, sebelah kiri saya Sarenta Purba. anak-anak sekalian, kita bangkit berdiri. Sebelum kita memulai kebaktian ini, kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bapa di surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala kasih karuniamu yang begitu besar dalam hidup kami. Hari ini kami pakai waktu ini Tuhan untuk berkebaktian dalam Sabtu ceria kami. Oleh karena itu Bapa, berkati kebaktian kami ini menjadi suatu persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami juga berdoa buat adik-adik dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, Bapa yang menyertai mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, Allah Bapa kita di surga, sungguh bahagia apabila kita menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Allah Bapa kita dan taat juga kepada orang tua kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi bersama dengan lagu Taat. Kita sudah bernyanyi bersama dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Maria Purba. Mari adik-adik duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya, kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak. Ya, sekarang kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa, ambil posisi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, yang menjadi firman Tuhan buat kita hari ini yaitu diambil dari Ayub 1 ayat 4 sampai 5. Dibuka Alkitabnya ya. Ya, kita baca bersama-sama.
Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, buat anak-anak kami, kita tidak asing lagi mendengar cerita tentang Ayub. Ayub adalah orang yang kaya. Dia mempunyai anak 10 orang, ya. 7 laki-laki, 3 perempuan. Jadi keempat anaknya ini suka berpesta-pesta, ya. Karena mereka itu kaya, mereka merasa kaya, jadi banyak uangnya, berpesta-pesta, mabuk-mabukan. Nah, jadi di sini Ayub bukan mengikuti seperti anaknya, tapi apa? Ayub itu selalu menyenangkan hati Tuhan, selalu bangga kepada Tuhan. Jadi dia itu mau berbuat atau sifat-sifatnya selalu yang diinginkan Tuhan, yang selalu dibanggakan Tuhan. Apa sikap Ayub atau karakter yang dimiliki oleh Ayub sehingga Allah menyenangi Ayub? Yang pertama itu adalah saleh. Yang kedua itu adalah jujur. Yang ketiga itu adalah takut akan Tuhan. Dan yang keempat itu adalah menjauhi kejahatan. Nah, sebagai perwujudan dari karakter Ayub ini, ya kita lihat tadi di ayat Ayub 4-5 tadi, ya, dia begitu khawatir dengan anak-anaknya, bahwa anak-anaknya itu telah berbuat dosa karena mereka suka berpesta-pesta, suka mabuk-mabukan. Jadi Ayub, dia mungkin memikirkan, oh mungkin anakku ini sudah berbuat dosa pada waktu pesta-pesta mereka. Maka Ayub memanggil anak-anaknya, lalu memberikan korban persembahan kepada Allah, memanggil mereka semua, dan mereka dibuat Ayub korban persembahan sebanyak jumlah anak-anaknya tadi, ya, diberikan persembahan kepada Tuhan supaya anak-anaknya tadi dikuduskan oleh Allah, ya. Karena mungkin tadi Ayub sudah mengira bahwa anak-anaknya sudah berbuat dosa. Kalau kita lihat juga, kalau namanya orang mabuk, ya, tanpa kesadaran mau keluar bicara kita yang tidak bagus, yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi di sini Ayub memanggil anak-anaknya supaya dikuduskan. Maka itulah perwujudan Ayub sehingga Allah bangga kepada Ayub. 4 karakter yang dimiliki oleh Ayub tadi. Nah, buat anak-anak kami, tentu anak-anak kami juga suka atau ingin, ya kan, menjadi kebanggaan orang tua kita, menjadi kebanggaan Allah, disenangi orang tua, disenangi oleh Allah, terutama, ya kan? Nah, supaya kamu menjadi anak-anak yang disayangi orang tua, disayangi oleh Allah, ya, kita harus wajib memiliki 4 karakter yang seperti dimiliki oleh Ayub. Tadi saleh, kita harus rajin beribadah, rajin berdoa, dimanapun itu, kapanpun itu, ya, tetap kita rajin beribadah. Walaupun tidak sekolah minggu, ya kan? Kita di rumah bisa beribadah dan rajin berdoa, menyanyikan lagu puji-pujian buat Tuhan. Oke, yang kedua tadi jujur, ya. Jujur ini sangat sulit dilaksanakan, yang memang enak, ya. Ya, apalagi anak-anak. Ya, tapi kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi orang yang jujur, ya. Tidak berbohong, tidak pura-pura, apalagi saat sekarang ini belajar di rumah. Jangan karena ada orang tuanya baru mau belajar. Itu namanya tidak jujur. Tapi harus bagaimana? Ya, dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati, kita harus rajin belajar di rumah. Jangan karena dipaksa, ya, jangan karena pura-pura, ya. Yang ketiga tadi yaitu takut akan Tuhan. Ini yang paling utama. Kita harus takut kepada Tuhan. Takut melukai hati Tuhan. Jadi kita harus melaksanakan firman Tuhan. Ya, itu namanya takut akan Tuhan. Segala kehendak keinginan Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Nah, yang keempat, karakter yang keempat, menjauhi kejahatan. Ya, mungkin di sekeliling kita banyak kejahatan-kejahatan. Nah,
Mungkin diajak kita berbohong, diajak mencuri, ya. Tapi bagaimana? Jauhilah itu, ya. Selalulah kita berbuat baik. Itulah 4 karakter yang harus dimiliki oleh anak-anak kami seperti Ayub. Ya, yang pertama saleh, yang kedua jujur, yang ketiga takut akan Tuhan, yang keempat adalah menjauhi kejahatan. Amin. Semoga anak-anak kami dapat dikuatkan oleh Tuhan, dapat melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Oke? Ya, itulah firman Tuhan buat kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami sudah menerima firman Tuhan yang mengajari kami anak-anak-Mu untuk menjadi orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan, serta menjauhi kejahatan. Kuatkan kami Tuhan, khususnya anak-anak kami di rumah, agar mereka Tuhan menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan, kebanggaan orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita jumpa lagi ya minggu depan. Shalom. Adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita kembali dengan bersama. Adik-adik sekalian, Allah Bapa kita sudah memanggil kita. Apakah jawaban panggilannya? Mari kita gabung pujian ini. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dia panggil nama Untuk mengakhiri kebaktian Sabtu ceria kita, mari kita berdoa bersama Yesus Hasomani. Yesus Hasomani, Anami Maganu, Pasada Urnami, Ase Torang Ganu, Sengboy Dalanung Nami, Salakana Torsa, Dokham Hasomanami, Torang Age Ucap. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, kasih.
berkatilah kebersamaan kita. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya.